Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Fia di pelajaran Al-Quran. Oke, di kelas 8 ini Bu Fia akan membahas mengenai hukum mim, sukun, dan wakaf. Nah, pada kali ini Bu Fia akan membahas mengenai hukum mim, sukun, dan wakaf. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu ada idgham mimi, kemudian izhar syafawi, dan ikhfa syafawi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai idgham mimi. Secara bahasa, idgham artinya melebur atau memasukkan. Sedangkan mimi adalah apabila terdapat huruf mim bertemu dengan mim. Pengertian secara istilah dari idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh ayatnya yaitu di sini ada 4 ayat ya. Ayat yang pertama yaitu adalah mislahum ma'ahum. Kemudian ayat yang kedua ajrohum marotaini. Kemudian ayat yang ketiga fi qulubihim maradun. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah wa in kuntum marada. Nah, pada ayat pertama seperti yang kita lihat pada ayat yang pertama terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Oleh karena itu pada ayat pertama dan seterusnya ini disebut dengan idgham mimi. Kenapa? Karena terdapat huruf mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mimi kita akan membahas mengenai ikhfa syafawi. Pengertian ikhfa syafawi terdapat 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian ikhfa syafawi secara bahasa adalah ikhfa artinya samar-samar, sedangkan syafawi artinya berada di antara 2 bibir. Kemudian secara istilah, ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah di sini ada beberapa ayat. Ayat yang pertama yaitu wa may ya'tasim billahi, dibaca samar-samar, kemudian mim sukunnya bertemu dengan ba, maka oleh karena itu dikatakan ikhfa syafawi. Kemudian ayat yang kedua yaitu wa ma hum bi kharijina. Nah, ini dikatakan ikhfa syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Begitupun dengan ayat-ayat selanjutnya. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan mim itu idgham mimi, tapi kalau mim sukun bertemu dengan ba, dia dikatakan sebagai ikhfa syafawi, dan cara membacanya adalah dengan samar-samar. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi menurut pengertiannya terdapat 2 pengertian, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, izhar artinya jelas dan syafawi artinya berada di antara 2 bibir. Kemudian secara istilah, izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Contoh ayatnya di sini adalah terdapat 4 ayat. Yang pertama adalah fi amwalihim hakun. Kemudian ja'alu. Kemudian yang ketiga yaitu ka'amsali. Kemudian yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Pada ayat pertama yakni fi amwalihim hakun terdapat 2 hukum bacaan ya. Yang ibu beri warna merah. Di sana terdapat mim sukun bertemu dengan huruf waw. Huruf waw adalah huruf izhar syafawi. Kenapa? Karena huruf waw tidak termasuk ke dalam huruf ikhfa syafawi ataupun idgham mimi. Kemudian pada ayat fi amwalihim hakun, mim sukun bertemu dengan huruf ha. Huruf H termasuk ke dalam huruf izhar syafawi. Mengapa? Karena
tidak termasuk ke dalam huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi gitu ya. Begitu kemudian dan seterusnya. Jadi kalau izhar syafawi hurufnya sangat banyak sekali, kecuali huruf mim dan ba. Kenapa? Karena huruf mim itu termasuk ke dalam idgham mimi, kemudian huruf ba itu dia disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum mim sukun dan waqaf. Hukum mim sukun tadi terbagi menjadi 3, yaitu ada idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Cukup sekian dari Bu Fia. Jangan lupa belajar, semangat terus ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.